الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wantahu amma naha anhu wa hazar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu sayyidul insi wal bashar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas curahan nikmatnya sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga tanpa terasa saat ini kita sudah melewati pertengahan dari bulan Sya'ban. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai fasilitas,
sebagai media untuk kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya mari juga kita senantiasa untuk meningkatkan, mempertebal keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa saat ini kita sudah sangat dekat dengan bulan suci Ramadan. Kita melewati setahun, rasanya hanya beberapa hari saja. Begitu cepat waktu berlalu. Sehingga saat ini kita sudah berada di ambang Ramadan. Oleh karenanya, tentu kita sebagai orang-orang beriman harus membuat persiapan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri? Yang pertama adalah tentu kita harus berlatih untuk membiasakan diri berpuasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa qada. Puasa sunnah yang direkomendasikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah ada namanya puasa hari Senin dan hari Kamis. Ada juga puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ada juga puasa Daud, yaitu puasa sehari dan puasa tidak. Namun yang paling penting kita ingat adalah bagaimana puasa-puasa kita yang bolong di puasa Ramadan yang tahun lalu. Maka kesempatan ini adalah kesempatan terakhir. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita harus bisa menggantinya. Banyak yang beranggapan kalau puasa itu cukup dibayar dengan fidyah saja, tanpa perlu mengqada puasanya. Jadi ini tentu tidak betul. Orang yang bisa tidak mengganti dan hanya cukup dengan fidyah itu hanya ada dua kategori saja, yaitu mereka yang terlalu tua, yang lemah, tidak sanggup berpuasa. Itu boleh dia tidak berpuasa dan cukup dengan membayar fidyah saja. Karena orang yang terlalu tua dia tidak diharapkan usia muda kembali untuk bisa mengganti puasanya. Jadi tidak ada peluang untuk bisa mengganti. Oleh karenanya dia dimaafkan, bisa tidak berpuasa dan cukup diganti dengan fidyah saja. Kemudian yang kedua adalah yang boleh untuk membayar fidyah saja itu adalah orang yang sakit dan sakitnya tidak diharapkan sembuh atau tidak, kemungkinan besar tidak sembuh menurut keterangan dokter. Jadi orang yang sakit parah, yang kemungkinan sakitnya tidak akan sembuh dan sebagai kesembuhannya adalah kematian saja, maka ini dia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu menggantinya, hanya cukup membayar fidyah saja. Karena kapan lagi ada kesempatan untuk mengganti? Dia sudah harapan hidupnya sangat kecil. Namun selain dua kategori ini, dia tetap boleh tidak berpuasa ada dengan alasan-alasan tertentu, mungkin karena sakit atau karena perjalanan, tapi dia harus mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Dan mengganti itu boleh dari tanggal 2 Syawal sampai menjelang tanggal 1 Ramadan. Namun biasanya karena kita suka mengulur-ulur waktu, maka inilah kesempatannya kita untuk mengganti puasa-puasa kita yang bolong di bulan Ramadan yang tahun lalu. Kalau sampai Ramadan itu belum juga diganti, maka setelah Ramadan nanti dia juga tetap dibebani wajib mengqada, namun kena denda, yaitu kena fidyah. Jadi mengqada, mengganti plus fidyah. Oleh karenanya untuk menghindari hal itu, maka saat ini kita harus berusaha untuk menggantinya.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah persiapan-persiapan kita yang perlu kita matangkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan adalah bagaimana persiapan kita untuk bisa ikut serta membaca Al-Quran nantinya. Oleh karenanya kita harus terus berlatih belajar. Karena menurut survei Kemenak bahwa 60% guru-guru PAI itu belum bisa membaca Al-Quran. Ini guru PAI, Pendidikan Agama Islam, adalah sarjana. Maka kalau dari guru saja sudah sekian banyak yang belum mampu menguasai Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, maka apalagi masyarakat umum. Oleh karenanya ini adalah kesempatan kita. Kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan. Kita sedapat mungkin bisa belajar, karena ini adalah kewajiban kita. Karena dalam sholat kita, dalam ibadah kita banyak sekali yang harus dipakai atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi sangat naif dalam hidup kita yang cuma sekali-sekali ini kita lewati tanpa bisa membaca Al-Quran. Memang anak-anak kita anjurkan, itu sungguh bagus. Kita serahkan mereka kepada para guru, para ustaz di masjid, di madrasah. Namun orang tua juga perlu, karena kepandaian seorang anak dalam membaca Al-Quran jangan semata-mata hanya kita serahkan kepada guru saja. Namun orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Dan saat ini kita sangat gampang. Kalau kita mau belajar, banyak ustaz-ustaz kita, banyak para dai-dai kita, baik di masjid, di TPQ dan lain sebagainya. Asalkan kita mau, sekarang medianya sangat banyak untuk bisa belajar Al-Quran. Jadi ini nggak perlu persiapkan, karena di antara yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan nanti adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian persiapan selanjutnya adalah kita tentu persiapkan yaitu infak dan sedekah terbaik kita. Jadi di bulan Ramadan Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang sangat dermawan. Namun di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Jadi saking dermawannya diilustrasikan, digambarkan sebagai angin yang melesat. Artinya tidak pikir-pikir. Itulah kedermawanan Rasulullah SAW. Tentu hal ini perlu persiapan. Jadi kita sudah 1 tahun bekerja siang malam. Kita menabung, kita mempersiapkan, maka kita gunakanlah sebagian dari rezeki kita ini untuk investasi di akhirat nanti, untuk kita dapatkan bekal di akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan saja kita akan masuk di Ramadan saat ini, kita benar-benar memiliki persiapan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيد الأولين والآخرين وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين الشاكرين حمدا الحميد حمدا النائمين حمدا الوافي نعمه تسليما يا ربنا لك الحمد كما يكون من جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع شيخنا وعلمنا وأسلمنا وأسلمنا وأجازنا وجميع المسلمين حسن الخاتمة والأعوذ بالسرور بالخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك حسنة وقنا عذاب النار